Ini kami sidang dua kasus ya. Yang pertama kriminalisasi terhadap mahasiswa Papua di Kuncen saat aksi menolak KTT G20 dengan agenda eksepsi tadi, dan yang kedua kasus kriminalisasi pasal makar terhadap Victoria Imong. Tadi agendanya adalah pemeriksaan pembuktian, pemeriksaan saksi. Nah, dari kasus kriminalisasi Victoria Imong tadi kami melihat bersama-sama dalam persidangan bahwa saudara jaksa itu tidak mampu menghadirkan saksi. Tadi ada dua saksi yang keterangannya dibacakan. Satu saksi sudah meninggal dunia, sementara satu saksi katanya sakit. Kami dari kuasa hukum tadi dengan tegas menyampaikan kepada majelis hakim, kami menolak keterangan itu dibacakan. Kenapa? Karena sesuai dengan definisi keterangan saksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, yaitu apa yang saksi nyatakan sendiri di dalam ruang sidang yang mulia terkait apa yang dia lihat, apa yang dia buat, dan apa yang dia dengar. Sementara kalau hanya dibacakan, ini kan di luar dari konteks definisi keterangan saksi. Kita tahu keterangan saksi adalah salah satu alat bukti. Dengan demikian kami keberatan tadi. Namun hakim sampaikan bahwa dia akan mencatat dan kemudian memberikan kesempatan kepada si jaksa untuk bacakan. Dari apa yang dibacakan, pada prinsipnya kami berkesimpulan bahwa kedua saksi yang dihadirkan itu juga sangat lemah ya, karena satu saksi itu adalah saksi yang menangkap klien kami. Kalau dia menangkap artinya kan dia tidak tahu fakta yang terjadi pada tanggal 19 Agustus 2019 dan juga 29 Agustus 2019. Karena penangkapan itu terjadi di tahun 2021. Sementara yang meninggal dunia sekalipun dibacakan tadi, tapi klien kami sendiri telah membantah karena ada beberapa hal bantahannya. Yang pertama, KNPB tidak terlibat dalam aksi anti rasis. Yang berikutnya, keterangannya itu tidak sesuai dengan fakta yang dialami oleh klien kami. Atas dasar itu, lagi-lagi kami simpulkan bahwa dua keterangan saksi yang dibacakan tadi sangat lemah dan menambah deretan panjang bahwa saksi yang dihadirkan oleh saudara saksi jaksa penuntut umum sangat lemah. Dan itu artinya semua dalil-dalil ada kemungkinan dugaan kami tidak terbukti. Nah, itu yang mungkin bisa disampaikan. Ada hal yang mau ditambahkan? Apa mungkin lebih perjelas ke adik mahasiswa dua ini, bagaimana? Oke, berkaitan dengan dua mahasiswa ini adalah korban kriminalisasi terhadap aktivis mahasiswa. Kenapa kami katakan korban kriminalisasi aktivis mahasiswa? Karena pada tanggal 16 November 2021 mereka ini bukan ditangkap, tapi mereka menyerahkan diri untuk mengamankan situasi yang sedang chaos pada saat itu. Yang sungguh sangat disayangkan yaitu oleh aparat kepolisian mengartikan itu ditangkap dan kemudian diperiksa. Padahal surat penangkapan itu kami dapat di ruang penyidik Polresta Jayapura pada tanggal 17 November 2021, artinya 1 hari setelah mereka ditangkap. Dan yang berikutnya lagi, yang menyerahkan diri itu ada 6 orang. 2 ini yang ditetapkan menjadi tersangka, sementara 4 lainnya dibebaskan. Ini jelas-jelas menunjukkan bahwa mereka adalah korban kriminalisasi dengan tujuan untuk menutup pembungkaman ruang demokrasi secara represif yang dilakukan di depan Gapura Uncen Abepura. Dan ingin saya sampaikan juga bahwa kedua klien kami bersama 4 orang rekannya lagi itu setelah menyerahkan diri mereka malah dipukul. Kami punya beberapa bukti terkait darah yang mereka alami pada saat penangkapan itu. Dengan demikian kami simpulkan bahwa mereka adalah korban kriminalisasi
yang sudah sering dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, dengan tujuan untuk membungkam ruang demokrasi yang dilakukan dengan pendekatan represif. Mungkin itu yang dikatakan. Satu saja itu kan hukum itu kan sebenarnya harus membebaskan orang. Hukum seharusnya itu membebaskan orang. Kalau kita lihat, kalau faktanya seperti ini, ditangkapnya dengan kekuatan yang bersenjata, lalu kita sudah terpenjara di dalam dengan penyiksaan yang begitu luar biasa, tetapi proses persidangannya main-main seperti ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwa hukum itu sendiri sedang menindas orang Papua. Kalau hukum itu menindas orang Papua, ya pantas akan ada perlawanan terus. Oke, demikian. Selamat siang, salam demokrasi. Abang, itu kita juga mau foto. Abang. Isi Pak ya. Wawa, mana? Pegang. Yang Pak masih pegang. Kita masih sama kita sama kita kita masih kita mencoba.